السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. Alhamdulillah atas segala nikmat dan karunia, waktu, kesehatan yang Allah berikan kepada kita, kita kembali bisa melanjutkan kajian Al-Mukhtasar fi Aqidat Ahlus Sunnati wal Jama'ati fil Qadar, dan ini adalah pertemuan yang kelima. Kita masih dalam pembahasan dalil dari Al-Quran dan Sunnah atas martabat yang pertama atau level yang pertama yang wajib kita imani dalam masalah takdir itu, yaitu ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala meliputi segala sesuatu sebelum Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakannya. Telah kita sampaikan kemarin dalil dari Al-Quran dan dari Al-Quranul Karim, dan sekarang kita akan lihat bagaimana adillah, dalil-dalil yang datang dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, berkata Fadilatul Syekh Ibrahim bin Amil Ar-Ruhaili hafizahullahu ta'ala wa jazahullahu khaira. Thaniyan minas sunnah, yang kedua dalil dari as-sunnah atau dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis Imran bin Husain radhiyallahu anhu. Qala rajulun ya Rasulullah, aya'rifu ahlul jannati min ahlin nar? Ayu'rafu ahlul jannati min ahlin nar? Qala na'am. قال فلما يعمل العاملون؟ قال كل يعمل لما خلق له أو لما يسر له. Imran bin Husain radhiyallahu ta'ala anhu, beliau pernah berkata, ada seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ayu'rafu ahlul jannati min ahlin nar? Apakah telah diketahui siapa yang menjadi penduduk surga dan siapa yang menjadi penduduk neraka? Jadi pertanyaannya jelas, masalah tentang ilmu. Telah diketahui di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala siapa penghuni surga dan siapa penghuni neraka. Itu isi pertanyaan sahabat ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Na'am." Iya. Sahabat ini bertanya kembali, "Falima ya'mal al-'amilun?" Kalau begitu, untuk apa orang-orang yang beramal itu berbuat? Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau sudah diketahui di sisi Allah Subhanahu wa taala ini penghuni surga, ini penghuni neraka. Nabi SAW menjawab, Kullun ya'mal lima khuliqalah. Masing-masing semua orang itu beramal kepada takdir yang Allah Subhanahu wa ta'ala telah ciptakan untuk dia. Itu jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini yang menjadi titik berat pendalilannya tentang bahasan kita adalah tentang bahwasanya telah diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala mana penghuni surga dan mana penghuni neraka sebelum Allah Subhanahu wa taala menciptakan surga dan neraka dan sebelum Allah Subhanahu wa taala menciptakan orang-orangnya.
Yang kedua adalah hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma qala su'ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an auladil musyrikin. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang keadaan anak-anak dari kaum musyrikin yang meninggal dunia. Di manakah tempat mereka? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, Allahu a'lamu bima kanu 'amilin. Allah Subhanahu wa taala lebih mengetahui dengan apa-apa yang mereka lakukan. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui bagaimana kelak amal perbuatan anak-anak kaum musyrikin tersebut kalau seandainya dia usianya panjang. Allah Maha mengetahui keadaan mereka, perbuatan mereka, sehingga dengan berdasarkan ilmu Allah itulah kemudian Allah Subhanahu wa taala menentukan posisi dan tempat mereka kelak di akhirat. Dengan begitu berarti jelas hadis Abdullah bin Abbas ini pun menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui segala sesuatu sebelum dia terjadi dan sebelum Allah Subhanahu wa taala menciptakannya. Nah, sekarang hadis yang berikutnya, hadis yang ketiga yang merupakan dalil dalam masalah ini, yaitu hadis dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم جالسا. Suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang duduk. Wa fi yadihi 'ud. Di tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam ada sepotong kayu. Yankutu bihi farafa'a ra'sahu faqala. Kayu itu Nabi sallallahu alaihi wasallam gunakan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam menggerak-gerakkan kayu itu. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat kepalanya dan bersabda, "Ma minkum min ahadin, ma minkum min nafsin illa wa qad 'ulima manziluha minal jannati wan nar." Tidak ada seorang pun dari jiwa di antara kalian ini kecuali telah diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala tempatnya, apakah dia akan di surga ataukah dia akan di neraka. Ini sisi pendalilan lebih tegas lagi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu sebelum Allah menciptakan sesuatu tersebut. Qalu ya Rasulullah, kemudian para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, afala nattakil? Kalau begitu, tidakkah kami hanya bersantai saja, tidak berbuat apa-apa, bersandar kepada apa yang Allah telah tentukan di dalam ilmunya saja? Karena toh juga sudah diketahui di sisi Allah mana yang menjadi penghuni surga, mana yang menjadi penghuni neraka. Secara akal terbatas kita, maka lumrah muncul pertanyaan seperti itu. Kalau seperti itu, ya sudah, kita sandarkan saja diri kita kepada ilmu Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak berbuat, toh juga sudah diketahui di sisi Allah kita ini semuanya. Ini sama dengan hadis yang awal tadi. Nabi bersabda, sahabat bertanya di situ, "Falima ya'malul 'amilun?" Untuk apa kemudian orang beramal kalau sudah diketahui ilmunya di sisi Allah Subhanahu wa taala? Nabi bersabda menjawab di sini, la, tidak begitu. Bukan artinya ketika Allah mengetahui kalian ini di mana tempatnya kelak di akhirat, surga atau neraka, kemudian
kita akan merobohkan sendi yang paling utama yang ada pada diri manusia, yaitu urusan perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Tidak. Nabi bersabda, la, tidak. Bukan begitu maksudnya. I'malu, berbuatlah kalian, beramal. Pengetahuan Allah Subhanahu wa taala tentang keberadaan kalian semua, yang mana yang akan menjadi penghuni surga, mana menjadi penghuni neraka, itu tidak melazimkan kemudian kalian tidak beramal, tidak. Tapi beramal. Tentu di sini masih gampang kita. Di sini sudah ada kita insya Allah, di sini beramal. Maka simpel jawabannya. Kita ini tidak tahu takdir kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita ini tidak ada yang tahu seorang pun bagaimana keadaan dirinya di sisi ilmu Allah Subhanahu wa taala sebelum Allah ciptakan diri kita. Tidak saya, tidak antum, tidak ada yang tahu. Apakah dia di sisi Allah tercatat sebagai penghuni surga ataukah neraka? Tidak ada yang tahu. Nah, ketidaktahuan kita ini tentang hal itu yang menjadikan kita untuk beramal. Bahwa tidak ada hubungannya ilmu Allah Subhanahu wa taala dengan amalan kita. Tidak berpengaruh, kita beramal saja. Karena takdir di sisi Allah tidak ada yang tahu. Itu nampaknya yang nampak bagi kami untuk supaya masalah ini menjadi dipahami dan sinkron. Tidak terjadi kontradiksi yang ada dalam zahir hadis ini. I'malu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fakullun muyassar lima khuliqa lahu. Maka sesungguhnya segala sesuatu telah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala amalannya kepada apa yang Allah ciptakan dirinya untuk akhir dari seseorang tersebut. Kalau orang itu adalah di sisi Allah adalah penghuni surga, maka insya Allah amalannya adalah di dunia dia orang yang saleh, dia orang cinta dengan Allah, cinta kepada nabinya, jauh dari maksiat. Jika orang itu adalah tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang membangkang, orang yang sombong terhadap syariat Allah, maka yang akan nampak kehidupannya di dunia adalah menjadi orang yang memusuhi agama Allah, sebagaimana Abu Jahal dan Abu Lahab dan Fir'aun. Dari itu Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca firman Allah Subhanahu wa taala, fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna ila qawlihi fasanuyassiruhu lil yusra. Adapun orang-orang yang memberi dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan beriman kepada surga, beriman kepada al-husna, maka apa akibatnya? Fasanuyassiruhu lil yusra, maka Allah akan mudahkan jalannya kepada kepada hal yang baik. Ini berapa adillah dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan inti bahasan kita, yaitu bahwasanya ilmu Allah Subhanahu wa taala meliputi segala sesuatu sebelum Allah menciptakannya dan sebelum Allah Subhanahu wa taala mentakdirkannya. Inilah martabat yang pertama yang harus kita imani, yang harus kita yakini. Buah dari hal ini adalah seorang hamba menjadi semakin takut dan ta'zim kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kemahaluasan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Diharapkan seorang hamba menjadi memiliki sifat muraqabatullah, ini sifat merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala karena mengetahui, menyadari betapa luasnya ilmu Allah Subhanahu wa taala. Diharapkan kemudian muncul sifat tawadhu, rendah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah yang Maha mengetahui
segala sesuatu. Buahnya dari antaranya adalah agar sama zahir dan batin seseorang. Jika zahirnya nampaknya orang saleh, maka hendaklah batin seseorang saleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah kira-kira buah dan akibat yang baik, yang positif dari mengimani martabat yang pertama dalam takdir ini, bahwasanya segala sesuatu telah diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum Allah menciptakannya. Baik. Kita masuk kemudian insyaallah taala ke pembahasan yang baru, yaitu al-martabatus tsaniyah. Level yang kedua dari hakikat takdir, yaitu al-kitabah. Al-kitabah, demikian ulama menamakannya. yakni level al-kitabah. Al-kitabah maksudnya pencatatan, penulisan. Didefinisikan oleh beliau di sini, menukil dari syarahnya Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala terhadap Al-Wasithiyah, wa hiya al-iman bi anna Allah kataba fil lawhil mahfuz maqadir al-khalq fama yahduthu syai'un fil kawn illa wa qad alimahu wa katabahu qabla huduthih. Itu beriman dengan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mencatat, telah menulis di Lauh Al-Mahfuz. Lauh Mahfuz ma'ruf, sering kita baca dalam Al-Quran, surat Al-Buruj, fi Lauhim Mahfuz. Dan itu wajib kita imani. Lauh artinya papan, mahfuz artinya yang terjaga. Bagaimana bentuknya? Wallahu a'lam. Tidak bisa kita reka-reka dengan akal kita. Ini pemberitaan yang gaib dari Allah Subhanahu wa taala, maka wajib kita imani tanpa mencari bagaimana detil kaifiyat dari hal tersebut. Intinya di sini Allah Subhanahu wa taala telah menulis, telah mencatat di Lauh Al-Mahfuz maqadir al-khalq, semua takdir makhluk telah dicatat. Fama yahduthu syai'un fil kaun, tidak ada sesuatu yang terjadi di atas alam ini, terjadi di dalam alam ini, semesta ini, kecuali Allah Subhanahu wa taala telah mengetahuinya dan Allah telah mencatatnya qabla hudutsih, sebelum dia terjadi. Ini makna dari al-kitabah, dan dia adalah level kedua dari hakikat takdir yang wajib kita imani. Jadi kita ulangi. Yang pertama, bahasanya ilmu Allah Ta'ala bil asya' qabla kauniha. Kita imani bahasanya ilmu Allah Subhanahu wa taala meliputi segala sesuatu sebelum Allah menciptakan sesuatu itu. Yang kedua adalah Allah Subhanahu wa taala telah menulis semua takdir tersebut sebelum Allah ciptakan. Sebelum Allah ciptakan. Apa dalilnya hal ini? Dalilnya ada dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. InsyaAllah ta'ala kita akan bahas pada pertemuan berikutnya biidznillahi ta'ala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum min kulli dhanb. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.